untuk pendukung teori phlogiston, bahkan mereka itu mengusulkan ada konsep yang meskipun ini tidak rasional, ada konsep massa negatif untuk menjelaskan ini biar tetap diterima si phlogiston ini. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Baru Belajar. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada malam hari ini. Pada malam Jumat ini kita akan melanjutkan ngaji kita untuk buku kimia dasar karya Bapak Remoncang. Pada malam hari ini kita akan masuk ke bab baru teman-teman. Kita akan berbicara tentang stoikiometri yang minggu lalu saya mention. Apakah ini yang membuat kimia menjadi sulit karena ada hitung-hitungannya? Nah, nanti kita buktikan apakah benar ini sulit atau ya memang ada sulitnya, lalu tentu kita perlu pecahkan atau seperti apa, atau malah sebenarnya mudah. Nah, nanti kita akan coba cek bareng-bareng ya selama ke depan ini, karena ini topik subbabnya itu ada banyak, ada 9 gitu. Tapi mari kita mulai terlebih dahulu ngaji ini dengan berkirim Fatihah. Yang pertama kepada kedua orang tua kita, yang kedua kepada guru-guru kita, dan yang ketiga kepada Bapak Remoncang yang bukunya kita baca. Kepada semua yang telah disebutkan, Al-Fatihah. Amin. Seperti malam-malam, bukan seperti malam-malam ya, seperti bab-bab sebelumnya, sebelum kita memulai pembicaraan ini selalu diawali dengan trivia. Nah, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang trivia itu terlebih dahulu di bab stoikiometri. Ini kalau kalau di bab 1 saya masih ingat dulu itu trivianya Archimedes, lalu yang kedua itu trivia dari Ibu Mary Curie, dan yang sekarang ini tidak bisa disebut cuma Lavoisier sih, tapi karena ada dua tokoh yang nanti kita bicarakan, tapi yang diceritakan lebih banyak itu Anthony Lavoisier. Ini bahasa Perancis, orang Perancis, tulisannya itu Lavoisier. Jadi itu. Nah, kita akan mulai dari sebuah fenomena. Ini fenomena, ini mirip dengan apa yang kita bicarakan di trivia bab 1, yang mana ketika Archimedes masuk ke dalam bak, lalu habis itu ada yang tumpah, terus Archimedes dapat tantangan untuk menghitung apakah emas di mahkota milik raja itu beneran emas atau campuran. Nah, itu ini. Kita mirip dengan itu. Sekarang ada trivianya begini. Misalnya ini ada kayu, apalagi ya, kayu, kertas, lilin, dan lain-lain. Ini kan punya bentuk ukurannya besar gitu kan. Tapi ketika misalnya kita bakar api, kenapa menyusut? Nah, ini terlebih dahulu. Jadi saat kita membakar seperti kayu, kertas, lilin, dan hal-hal lain yang bisa terbakar, itu kenapa menyusut? Tadi tampaknya itu masanya ada yang hilang. Itu loh, itu pertanyaan yang muncul di kepala ilmuwan saat itu. Sebenarnya ya sampai sekarang kita juga masih bertanya seperti itu. Ini juga mirip dengan pertanyaan banyak kimiawan muda, termasuk saya dulu ketika baru memulai mempelajari kimia. Ini ada benda cair, taruhlah seperti telur, kalau digoreng kok jadi padat. Itu padahal sesuatu kena panas itu kan biasanya menguap, itu kan jadi padat. Ya itu fenomena-fenomena alam yang mungkin untuk sebagian orang itu wajar, tapi kalau kita tajam kita itu bisa bertanya, kenapa ya kok seperti itu? Ini juga sama, ada kayu, kertas, lilin dibakar, loh kok hilang? Nah itu, jadi tampaknya seperti ada massa yang hilang. Orang dulu untuk memahami fenomena menyusut ini, mereka semua memunculkan sebuah konsep yang disebut phlogiston.
phlogiston gitu. Jadi ada apa ya, konsep namanya phlogiston, bahwa ketika kayu, kertas dan lilin ketika disambar oleh api dan dia itu menyusut, itu sebenarnya ada phlogiston yang hilang ke udara. Jadi bayangkan teman-teman, misalnya kita di sini punya batang gini ya, batang kayu seperti ini. Nah, batang kayu seperti ini sebenarnya dalam sini itu ada phlogiston. Menurut ilmuwan saat itu, bahwa di dalam kayu ini ada phlogiston. Jadi di dalam sini itu ada dua hal, ada phlogiston, ada zat awal atau zat intinya. Nah, ketika dia dibakar, phlogiston ini akan menghilang ke udara sehingga hasil abunya itu adalah zat awal yang dimiliki si kayu ini. Nah, ini yang dimaksud konsep phlogiston saat itu. Apa sebenarnya zat phlogiston ini? Jadi, phlogiston adalah zat tak berwujud yang diyakini. Nah, yang namanya juga saat itu ya, diyakini, tidak hasil sebuah penelitian yang melalui jalur metode ilmiah. Jadi ini adalah zat yang diyakini lepas saat proses pembakaran. Jadi ini akan lepas saat proses pembakaran. Tapi konsep phlogiston itu tidak hanya lepas saat pembakaran, tetapi semua yang bagian dari oksidasi. Meskipun saya agak yakin namanya saat itu belum disebut oksidasi, karena nama oksigen itu baru muncul belakangan setelah era orang yakin bahwa di suatu zat itu ada phlogiston. Jadi lepas tidak hanya ketika pembakaran, tapi ketika ada reaksi oksidasi. Ini saya dapat infonya dari bantuan Gemini bahwa pembakaran di sini ya ini oksidasi. Secara generalnya, salah satunya adalah pembakaran, salah duanya adalah apa namanya itu berkarat. Saya akan berinformasi dulu bahwa setiap reaksi pembakaran itu mesti ada redoks. Reaksi oksidasi, ada suatu zat teroksidasi. Itu gampangannya adalah misalnya kita itu ada suatu materi, ketambahan oksigen, ya itulah oksidasi. Misalnya kita punya hidrokarbon CH4. Ini ditambah oksigen. Entah nanti jumlahnya berapa kita bisa seimbangkan ya. C mengikat H. Lalu akan berubah menjadi CO2. Nah, ini. C yang semula mengikat H terbakar adalah reaksi dengan oksigen. Lalu dia mengikat O, itu berarti dia adalah reaksi oksidasi. Ini hasilnya kan 2H2. Nah, seperti ini. Ini adalah oksidasi. Sehingga phlogiston itu adalah sesuatu yang akan keluar ketika terjadi reaksi yang seperti ini nih. Salah satunya pembakaran, salah duanya adalah berkarat. Nah, ini bermasalah. Kalau phlogiston menjelaskan reaksi pembakaran bisa. Seperti itu, seolah-olah itu bisa. Jadi, kenapa kok masanya menyusut? Ya karena ada phlogiston yang menguap. Tetapi ini tidak terjadi di reaksi oksidasi yang berkarat. Karena ketika besi berkarat, masanya itu tidak menyusut atau tidak menghilang, tapi malah bertambah. Untuk pendukung teori phlogiston, bahkan mereka itu mengusulkan ada konsep yang meskipun ini tidak rasional, ada konsep massa negatif untuk menjelaskan ini biar tetap diterima si phlogiston ini. Nah, ini akhirnya apa ya, teori ini itu berakhir ketika Agustus tahun 1774 yang saat itu berperan namanya adalah Joseph Priestley. Nah, by the way, ini adalah penemu oksigen. Tadi saya membuka aplikasi tabel periodik yang saya miliki dan dikatakan bahwa penemu oksigen itu 3 orang, salah satunya adalah Joseph Priestley. Jadi, apa yang dilakukan oleh Joseph Priestley ini yang akhirnya
menghilangkan atau menutup atau memberikan opsi lain terhadap orang-orang yang percaya phlogiston ini. Yang dilakukan oleh Joseph Priestley adalah dia mensengaja, jadi ini ada merkuri oksida dan ini tuh diuapkan. Nah, dia ini kan akan terurai menjadi Hg dan O. Nah, O ini dalam bentuk gas. Lah, si Joseph Priestley itu menangkap, oh ternyata ada gas yang dikeluarkan ini. Nah, ini yang membuat dia itu menjadi orang yang disebut penemu oksigen dengan cara dia menguapkan HgO menjadi Hg dan O. Nah, dia menangkap itu. Jadi dia menangkap oksigen dari penguraian HgO. Lah, yang ini gas ini disebut dengan D, karena ini masih era phlogiston ya. Dia juga si Joseph Priestley ini belum benar-benar oh saya akan mengganti konsep ini, enggak, tapi dia itu masih pakai ini, tapi penyebutannya adalah D phlogistonical air. Jadi ada D phlogistonical air gitu. Jadi ya kita bisa wajar karena ini dia masih terpengaruh dan memang ada di area yang penuh dengan orang-orang percaya dengan zat phlogiston ini. Nah, ini itu kembali mengalir riset ini dibuktikan sampai kita ketemu dengan Lavoisier. Nah, yang dilakukan oleh Lavoisier ini macam-macam, termasuk ini. Jadi termasuk ini. Nah, ada beberapa macam yang dilakukan oleh Lavoisier. Pertama adalah dia mengamati zat non-logam, fosfor. Dia ada fosfor. Nah, ternyata ketika fosfor itu berada di udara dan dia itu bereaksi dengan oksigen, ternyata masanya itu bertambah. Jadi ketika fosfor terbakar di udara, ini ketika membentuk sesuatu yang baru, masanya itu naik. Dan dia mengatakan, pastilah zat non-logam bergabung dengan sesuatu di udara. Pastilah ada sesuatu di udara itu. Nah, inilah yang titik balik sangat tajam, yang mana dia sudah meninggalkan konsep phlogiston ini dan mengatakan bahwa, oh pasti ada sesuatu di udara itu. Nah, udah, itu disebut apa? Itu disebut dengan oksigen. Yang menemukan adalah Joseph Priestley dan yang memberi nama, karena Priestley itu masih belum menyebut oksigen, dia itu menyebut tadi itu D phlogistonical air. Nah, barulah Lavoisier ini memunculkan sebuah nama bahwa oh itu yang mengikat P, yang membuat masanya meningkat itu adalah oksigen. Pastilah ada zat lain yang berikatan dengan fosfor di udara sehingga masanya itu naik. Begitu yang dikatakan oleh Lavoisier. Nah, akhirnya dia diberi nama oksigen. Kenapa? Nah, oksigen itu dari bahasa Yunani yang artinya adalah pembentuk asam. Karena, nah ini menurut Lavoisier lagi, karena seluruh asam juga mengandung oksigen ini. Yang kemarin kita bicarakan di sini itu yang disebut asam okso. Ada banyak asam yang tersusun, susunannya itu ada oksigennya. Nah, Lavoisier ini akhirnya karena hasil yang dilakukan ini dijuluki sebagai bapak kimia modern di Eropa itu, bapak kimia modern. Oke, lah apa saja yang dilakukan oleh Lavoisier? Macam-macam. Seperti yang ini, ada pembakaran fosfor di udara, lalu ada juga termasuk, nah tadi juga saya bilang bahwa termasuk penguraian HgO, dan Lavoisier ini dia mereaksikan, ini dulu sekali pernah kita bicarakan, jadi membakar gas hidrogen dan jadilah air. Jadi dia itu mereaksikan gas hidrogen dan oksigen, diberi listrik dan akhirnya muncul air gitu. Nah, dari apa yang dilakukan oleh Bapak Lavoisier ini yang macam-macam ini, dia itu membuat sebuah hukum, menemukan sebuah hukum baru bahwa massa produk itu seimbang dengan massa reaktan.
Nah, ini hukum yang digubah, ditemukan, disampaikan oleh Bapak Lavoisier. Massa produk itu seimbang dengan massa reaktan. Dan ini inti dari stoikiometri itu. Jadi inti dari stoikiometri itu nanti ya muara-muaranya adalah ya ini. Jadi hukum kekekalan massa yang seperti ini yang nantinya itu akan selalu kita pegang dari konsep sederhana ini. Jadi massa produk selalu sama dengan massa reaktan. Gitu. Nah, eh, yang menarik di trivia itu Pak Raymond Chang menyampaikan ujung hidup dari Bapak Lavoisier. Sayangnya, kecemerlangan Bapak Lavoisier ini tidak berlangsung lama karena beliau hidup di era revolusi Prancis. Sejujurnya saya tidak cukup paham dan familiar dengan revolusi Prancis. Saya menyampaikan ini sebagai pelengkap saja dan ini tentu tidak sangat holistik dan tidak menjawab banyak hal. Jadi Bapak Lavoisier itu cemerlang dan kita tahu bahwa sebenarnya kita bisa curiga, kenapa dia bisa sangat cemerlang saat itu? Ini mesti enggak orang biasa. Kita bisa curiga seperti itu. Dia punya akses untuk bisa dapat HGO, terus bisa mencoba fosfor dibakar, lalu dia membuat apa ya semacam kayak reaktor sederhana mencampurkan gas hidrogen dan gas oksigen, diberi listrik dan akhirnya muncul air. Kita bisa sangat menebak bahwa di tahun 1700-an itu pasti bukan orang biasa. Dan benar. Ketika saya membaca sekilas sedikit sekali tentang revolusi Prancis yang tidak saya tahu itu, ternyata revolusi Prancis itu diawali atas protes yang dilakukan oleh orang Prancis terhadap sistem yang tidak seimbang. Karena masyarakat saat itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kaum gereja, terus priayi, dan yang ketiga adalah rakyat jelata. Kaum gereja dan priayi tidak diberikan pajak dan dia yang menarik pajak, terutama yang priayi ini adalah bertugas menarik pajak dan yang dikenai pajak hanya rakyat jelata. Kondisinya semakin rumit misalnya sebagai biaya perang dan sebagainya. Nah, Lavoisier ini priayi di sini. Jadi dia itu bertugas sebagai penarik pajak. Nah, atas apa yang dilakukan, ya sebenarnya dia juga mungkin tidak ada di posisi ini, tapi dia lahir dan hidup di posisi ini. Akhirnya, revolusi Prancis itu membuat orang-orang yang di sini ini, yang di apa namanya, yang di bagian penarik pajak itu dihukum mati, dipenggal, seperti itu. Jadi trivia itu diakhiri dengan sayang sekali orang secemerlang Lavoisier harus mati mengakhiri hidupnya atas Pak Raymond Chang itu atas kejahatannya dan akhirnya dihukum penggal saat revolusi Prancis. Begitu teman-teman. Ini adalah trivia hari ini bagaimana kita mempelajari asal muasal dari munculnya stoikiometri. Nah, apa itu stoikiometri? Minggu depan kita akan bicarakan satu persatu pelan-pelan saja. Sudah untuk hari ini seperti biasa karena kita selalu dengan prinsip dikit kita yang penting istiqomah. Ini saja dulu. Sekarang trivia aja dulu. Minggu depan baru kita masuk ke materi intinya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton, yang sudah ngaji sampai akhir ini. Semoga ada manfaatnya, khususnya buat saya, umumnya buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi minggu depan, tetap dengan prinsip dikit kita jangan penting istiqomah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.